Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Rahmah, NIM 22242000050. Nama saya Aida Desdiana Fitri, NIM 22242000096. Nama saya Hadiati Adela Ramdhani, nomor induk mahasiswa 22242000081. Perkenalkan, nama saya Valia Adnin dengan NIM 22242000044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aditi Fatimah Zahra dari kelompok 3 dengan NIM 22242000038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang alat-alat yang ada di laboratorium, fungsi, cara kerja, dan cara penggunaannya. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, alat kaca. Yang kedua, alat ukur. Yang ketiga, alat bedah. Yang keempat, alat penelitian. Berikut alat-alat kaca yang terdapat di laboratorium. Yang pertama, buret. Buret berfungsi meneteskan sejumlah cairan kimia dalam sebuah eksperimen. Cara kerja buret yang pertama, cuci buret hingga bersih, hindarkan noda, lemak, maupun debu. 2. Buret diklem pada tiang buret di dalam posisi tegak lurus dengan datar air. 3. Periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. 4. Bilas buret dengan larutan yang akan dititrasi. 5. Alirkan larutan dengan membuka keran. 6. Atur fungsi cairan sampai meniskusnya di 0. 7. Mulailah titrasi. Alat kaca laboratorium yang kedua ada botol timbang. Berfungsi menentukan kadar air suatu zat. Cara kerja botol timbang yaitu dengan menambahkan cairan tetes demi tetes hingga volume tepat. Yang ketiga ada desikator. Berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Cara kerja desikator yang pertama, buka tutup desikator dengan cara menggeser tutupnya ke samping. 2. Menaruh silika gel di bawah. 3. Menaruh saringan yang terbuat dari porselin. 4. Menaruh media di atas saringan. 5. Sebelum menutup, oleskan sedikit vaselin di bibir tutup. 6. Menutup kembali tutup desikator sama seperti saat membukanya. Yang keempat, ada corong gelas. Berfungsi untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah. Cara kerja corong gelas yang pertama, ambil corong sesuai ukuran wadah yang digunakan agar air tidak melimpah. 2. Tuangkan larutan dengan hati-hati. 3. Angkat corong perlahan. Yang kelima, ada gelas arloji. Berfungsi sebagai penutup gelas kimia dan tempat mengeringkan wadah dalam desikator. Cara kerjanya, meletakkan zat yang akan ditimbang ke dalam gelas arloji. Yang keenam, ada gelas beker. Gelas beker berfungsi sebagai penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Skala pada gelas beker digunakan untuk mengukur larutan. Alat kerja laboratorium yang terbuat dari kaca, urutan ketujuh, yaitu gelas ukur, berfungsi mengukur volume cairan. Cara kerja gelas ukur yaitu gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus secara sejajar dengan mata. Tabung reaksi berfungsi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Cara memanaskan dengan tabung reaksi, tabung dijepit oleh penjepit, lalu dipanaskan dengan keadaan dimiringkan. Cara perawatannya, simpan tabung dalam keadaan kering dan steril di lemari penyimpanan. Gelas kaca atau gelas arloji.
berfungsi menutup gelas kimia ketika proses pemanasan, tempat mengeringkan padatan dalam desikator, dan tempat benda saat proses pengamatan. Cara penggunaannya hanya dengan meletakkan zat yang akan diamati dalam gelas arloji. Cara perawatan, simpan gelas kaca dalam keadaan kering dan steril di lemari penyimpanan. Gelas beker atau gelas piala berfungsi untuk menyimpan dan menampung larutan. Cara penggunaan, dalam gelas beker terdapat ukuran sehingga saat zat cair dituangkan dapat disesuaikan dengan perintahnya. Cara perawatannya, simpan tabung dalam keadaan kering dan steril di lemari penyimpanan. Alat-alat ukur. Pertama, stopwatch, berfungsi untuk mengukur waktu untuk keperluan atau percobaan tertentu. Cara menggunakannya, tekan tombol start untuk memulai mengukur waktu, lalu tekan tombol itu kembali untuk memberhentikan pengukuran. Cara perawatannya dengan menyimpan stopwatch di tempat yang aman seperti lemari. Termometer, berfungsi untuk mengukur keadaan suhu. Cara menggunakannya, masukkan termometer ke dalam zat cair. Bila pada tendon zat cair terkena panas, zat cair dalam tendon akan mengembang. Cara perawatannya dilakukan dengan mencelupkan pada air hangat, kemudian dibilas dan gunakan plastik untuk menyimpan alat tersebut. pH meter, untuk mengukur pH atau derajat keasaman suatu zat. Cara penggunaannya, nyalakan pH meter, bersihkan elektroda, siapkan larutan penyangga, kemudian masukkan elektroda ke dalam larutan dan lakukan pembacaan. Cara perawatannya, gunakan pH meter dengan hati-hati dan sesuai instruksi, kemudian simpan pH meter pada tempat box plastiknya. Neraca digital, berfungsi untuk menimbang sampel atau bahan yang akan digunakan dengan skala yang kecil. Cara menggunakannya, nyalakan timbangan, pastikan timbangan menunjukkan angka 0, kemudian letakkan benda yang akan ditimbang, dan baca skala yang tertera pada display digital. Cara perawatan, simpan neraca di tempat yang datar dan dalam keadaan mati saat disimpan. Piknometer berfungsi untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas suatu fluida. Cara penggunaannya, lihat volume piknometer dan timbang dalam keadaan kosong. Setelah itu, masukkan fluida yang akan diukur massa jenisnya dan tutup piknometer tersebut. Timbang massa jenis piknometer yang berisi fluida dan hitung massa fluida dengan cara mengurangkan massa pikno yang berisi fluida dengan massa pikno kosong. Cara perawatannya, kalibrasi alat agar menjaga piknometer tetap akurat selama dipakai. Labu ukur berfungsi untuk mengukur konsentrasi dengan keakuratan yang sangat tinggi. Cara penggunaannya, masukkan zat yang ingin diencerkan atau diukur ke dalam labu ukur dan bisa dilihat pada bagian lehernya, dapat mengukur cairan dengan keakuratan yang sangat tinggi, seperti volume dan suhu kalibrasi. Cara perawatannya yaitu mengosongkan labu ukur yang telah digunakan dan cuci dengan air yang bersih. Indikator universal, fungsi mengukur nilai pH sebuah larutan. Cara penggunaannya, celupkan kertas indikator universal ke dalam larutan yang ingin diuji tingkat pH-nya. Setelah itu, bandingkan pada skala. Cara perawatannya yaitu dengan disimpan di tempat yang kering dan berada di dalam suhu ruangan. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume suatu zat. Cara penggunaannya adalah pegang gelas ukur dengan tangan dan ibu jari. Setelah itu, tuangkan cairan sesuai dengan batas volume yang dihendaki. Cara perawatannya yaitu setelah digunakan, gelas ukur dicuci dan dibersihkan. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan tisu atau lap. Buret berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan terdapat keran di bagian bawah yang berfungsi untuk mengukur volume yang keluar dari alat gelas kimia. Cara penggunaannya, cuci buret hingga bersih, klem buret pada tiang buret dengan posisi lurus, periksa keran buret apakah dapat mudah diputar atau tidak terjadi kebocoran. Bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi, kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik 0. Buka keran agar larutan dapat mengalir dan atur tinggi cairan sampai menikusnya tepat angka 0. Mulailah titrasi. Cara perawatannya yaitu keluarkan zat yang
sudah tidak dipakai, alirkan air pada buret hingga tidak ada zat yang tersisa, lalu lepas keran dan simpan. Pipet volume, fungsi untuk mengukur volume dengan ketelitian tinggi. Cara penggunaannya, bilas pipet volume menggunakan fluida yang akan dipindahkan, pasang bulb atau karet pada ujung atas pipet, kemudian tekan bulb dan masukkan ujung bawah pipet volume di bawah permukaan cairan. Setelah itu, lepaskan tekanan bulb hingga cairan masuk. Cara perawatannya yaitu buanglah larutan yang tersisa hingga bersih, cucilah dengan air tanpa sabun, setelah itu cuci dengan cairan sabun hingga bersih. Keringkan dengan tisu atau lap khusus dan simpan. Alat-alat bedah. Episiotomy scissor berfungsi untuk memotong vulva wanita saat melahirkan untuk mencegah robeknya dinding perineum. Cara penggunaannya yaitu dilakukan apabila pada saat melahirkan diperlukan episiotomi. Episiotomi itu untuk melebarkan jalan lahir jika janin dalam keadaan stres atau daerah perineum otot sangat kaku. Cara perawatannya yaitu disterilkan dalam suhu 132 derajat Celcius, kemudian simpan kembali. Bak bedah atau bak instrumen berfungsi sebagai tempat untuk menaruh instrumen atau alat yang digunakan dalam proses pembedahan. Bak instrumen digunakan untuk meletakkan alat-alat. Alat-alat dapat diletakkan langsung di dalam bak instrumen, akan tetapi bak instrumen harus steril, dan bak instrumen disterilkan dalam autoclave. Pisau bedah atau scalpel berfungsi untuk memotong jaringan. Cara menggunakan sama seperti memegang pisau pada umumnya. Mata pisau diarahkan ke bawah atau pada arah objek, atau dengan posisi mata pisau dimiringkan ke arah objek. Pinset anatomi berfungsi untuk menjepit jaringan yang tipis dan lunak. Dapat juga digunakan untuk menjepit kasa sewaktu menekan luka. Cara kerja dengan memainkan tubuh pinset untuk menjepit dan melepaskannya. Klem arteri. Klem arteri berfungsi untuk jaringan yang tipis dan lunak. Klem arteri terbuka dipegang dengan menggunakan ibu jari dan jari manis. Meletakkan bagian yang akan diklem pada pertengahan yang sudah dibuka kuncinya, kemudian objek dijepit dan dikunci kembali. Towel klem atau duck klem berfungsi untuk memegang dan berguna untuk menjepit kain operasi, untuk memegang tulang kostel ketika dilakukan trach eksternal pada dinding dada. Cara kerja dengan ditekan klem pada bagian pangkal sama pada gunting untuk membuka. Masukkan ujungnya pada objek, kemudian tekan kembali pangkalnya untuk menutup. Surgical scissor atau gunting yang digunakan dalam pembedahan. Penggunaan gunting sama dengan penggunaan gunting pada umumnya, hanya saja pada gunting bedah ini bagian yang lebih panjang dan runcing diposisikan di bawah dan yang tumpul di atas. Suture forceps digunakan untuk menjepit luka yang terbuka. Bagian dari alat penjepit yang memiliki fungsi sebagai penjepit dan cara kerja alat penjepit sama dengan alat penjepit lainnya. Selanjutnya ada dari alat-alat penelitian yang digunakan dalam laboratorium. Yang pertama ada lemari asam. Lemari asam disebut juga sebagai foam hood yang merupakan peralatan ventilasi lokal yang dirancang khusus untuk mengurangi paparan ruang beracun, gas berbahaya, dan debu. Pada umumnya, lemari asam dirancang dengan ukuran besar dan dilengkapi dengan kabinet pada bagian bawah sebagai meja atau penahan. Terdapat dua jenis foam hood yang harus kita ketahui, yaitu foam hood ductless dan foam hood ducting. Keduanya memiliki cara penggunaan lemari asam yang sama, yaitu dengan menghisap udara dari bagian pintu depan, kemudian dikeluarkan melalui blower menuju bahan penyaringan. Lemari asam ini dirancang khusus dengan bodi dan beragam fitur yang disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. Sebelum itu, Anda harus tahu bagaimana cara penggunaan lemari asam ini. Pertama, naikkan jendela sorong atau sliding window sesuai kebutuhan dan keinginan. 2. Hidupkan lampu sorong beserta switch blower. Apabila blower sudah aktif, Anda harus melakukan prinsip ini secara hati-hati. 3. Untuk menghindari percikan zat kimia ke wajah, turunkan jendela sorong setinggi bahu. 4. Jika terpaksa Anda harus meninggalkan proses reaksi yang sedang berlangsung, turunkan jendela sorong dengan bukaan sekitar 10 cm dari atas meja.
5. Apabila pekerjaan telah usai, bersihkan meja menggunakan kain kering dan bilas dengan kain basah. Kemudian lap kembali hingga kering. 6. Jika sudah tidak digunakan lagi, matikan switch lampu, kemudian tutup window dan jendela sorong. Selanjutnya ada water bath. Fungsi utama water bath adalah sebagai pemanas yang digunakan sebagai media untuk menyeragamkan larutan. Penyeragaman larutan menggunakan water bath dilakukan dengan suhu rendah, yakni berkisar antara 30 derajat hingga 100 derajat Celcius. Sementara itu, fungsi sederhana dari water bath adalah untuk memanaskan bahan kimia yang mudah terbakar dengan mudah. Cara penggunaan water bath adalah: yang pertama, air dimasukkan ke dalam bejana. 2. Atur suhu yang dikehendaki dan hidupkan water bath. 3. Masukkan benda yang akan dipanaskan ke dalam air. 4. Letakkan benda pada salah satu lubang. Ingat, lubang lain yang tidak digunakan tetap ditutup. Selanjutnya ada shaker. Shaker merupakan salah satu instrumen laboratorium. Alat ini biasanya digunakan untuk proses homogenisasi zat atau penyeragaman zat hingga memiliki ukuran partikel yang sama. Shaker sering menjadi homogenizer karena dinilai lebih efektif dalam menyeragamkan larutan jika dibandingkan dengan instrumen serupa, misalnya stirrer. Cara penggunaannya adalah: pertama, nyalakan shaker dengan menghubungkan alat pada sumber listrik. Kedua, aktifkan mesin dengan menekan tombol power. Tombol ini biasanya terletak di bagian depan mesin shaker. 3. Letakkan sampel pada bagian platform. Perlu diperhatikan, gunakan wadah penampung sampel yang sesuai dengan jenis shaker. Misalnya untuk platform shaker, gunakanlah wadah penampung beralas datar seperti labu Erlenmeyer agar sampel tetap stabil. Lalu, atur kecepatan getaran dengan memutar tab speed. Beberapa jenis shaker mungkin memiliki pengaturan tambahan seperti sudut ayun dan arah gerakan. Anda tinggal menyesuaikannya saja. Biarkan alat melakukan proses homogenisasi. Hentikan alat jika sampel telah terlihat homogen. Selanjutnya ada autoclave. Alat ini berfungsi untuk sterilisasi media pembiakan, bahan-bahan atau alat yang tidak rusak karena pemanasan dan tekanan tinggi, dan untuk didestruksi media pembiakan. Bahkan autoclave juga digunakan dalam mikrobiologi, tato, tindik, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Modelnya bervariasi dalam ukuran dan fungsi tergantung pada media yang disterilkan. Cara penggunaannya adalah: sebelum melakukan sterilisasi, cek dahulu banyaknya air dalam autoclave. Jika air kurang dari batas yang ditentukan, maka dapat ditambah air sampai batas tersebut. Gunakan air hasil destilasi untuk menghindari terbentuknya kerak dan karat. Masukkan peralatan dan bahan. Jika mensterilisasi botol bertutup ulir, maka tutup harus dikendurkan. Lalu, tutup autoclave dengan rapat dan kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoclave. Lalu, klep pengaman jangan dikencangkan terlebih dahulu. Autoclave dinyalakan. Diatur timer dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Ditunggu sampai air mendidih sehingga uapnya memenuhi kompartemen autoclave dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian klep pengaman ditutup dan ditunggu sampai selesai. Penghitungan waktu 15 menit dimulai sejak tekanan mencapai 2 atm. Jika alarm tanda selesai berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan. Jarum pada pressure gauge menunjukkan angka 0. Kemudian klep-klep pengaman dibuka dan dikeluarkan isi autoclave dengan hati-hati. Selanjutnya, cara penggunaan inkubator. Pertama, colokkan kabel inkubator pada sumber daya listrik. 2. Siapkan sampel yang akan diinkubasi, kemudian letakkan pada rak dalam ruang inkubator. Kemudian tutup pintu inkubator. 3. Apabila persiapan sampel telah selesai, tekan tombol power pada posisi on. Maka alat akan langsung menyala ditandai dengan display menyala. 4. Set timer dengan memutar tombol timer sesuai waktu yang diinginkan. Di set awal per 10 jam. Jadi jika ingin menginkubasi selama 24 jam, putar tombol pada posisi 2 lebih 4 strip. 5. Untuk set suhu, tekan tanda kurang dari, kemudian digit hijau akan berkedip. 6. Naikkan atau turunkan dengan menekan tanda pangkat atau V. Kemudian tekan MD, Enter. Catatan, SV merupakan digit hijau, yaitu suhu yang diinginkan. PV, digit merah, merupakan suhu yang ada sekarang. Apabila inkubasi telah selesai, matikan alat dengan menekan kembali tombol power pada posisi off. Lalu lepaskan colokan pada sumber daya listrik.